wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mansyur wahfaz wa ayyid nahratal watani bil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala al muallif rahimahullah tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana wal muslimin bi ulumihi bid dharain. Ilang qal, aku menemui dia dalam tasbih. Ini ya tasawuf ma'rifat dari Syekh Ruhiyah Al-Qalini ya. Beliau punya konsep tasawuf. Aku menemui dia dalam tasbih, menemui Allah dalam pensuciannya ya. Daku tidak gentar dari orang selain Allah ya sebagai pelindungku. Dia punya konsep, siapapun yang dihadapi tidak akan pernah gentar, tidak pernah takut kepada selain Allah yang menjadi pelindung beliau. Kita juga harus demikian ya. Jangan takut, jangan gentar. Kalau hormat boleh ya, karena dia punya kelebihan, punya ilmu. Itu hakikatnya yang kita hormati Allah, karena semua yang dia dapatkan hakikatnya dengan milik Allah ya. Kita menghormati, makanya kalau orang alim cocoknya adalah dimuliakan, bukan dihormati. Pejabat dihormati ya. Kalau orang alim, para ulama dimuliakan dan ditakzimi ya. Sirku dan nyataku bagaikan cahaya sinarnya. Jelas. Apakah sir kita, bentuk rahasia kita maupun kenyataan kita, itu semuanya merupakan cahaya sinar Allah ya. Merupakan bagaikan cahaya nur Tuhan ya. Karena apa yang diberikan Allah adalah nur ya. Karena dia adalah huwa nurus samawati wal ardh. Dia yang menyinari langit dan bumi. Tanpa karunia-Nya dan rahmat-Nya, langit dan bumi akan hancur, termasuk kita yang menjadi penghuni planet bumi ini. Dengan adanya nur, rahmat, sinar Allah, itu yang buat kita awet, yang buat kita tahan sampai hari ini. Memberi padaku jalan petunjuk ya, baik dalam himpunan maupun dalam kesendirianku. Himpunan artinya dalam jamaah, dalam sendirian, semuanya merupakan petunjuk Allah bagi kita. Kita disuruh berjamaah ya, kadang-kadang kita juga sendirian. Itu semua bagian dari petunjuk Tuhan ya. Kadang-kadang kita sendiri, kadang-kadang kita bersama orang lain ya. Itu namanya himpunan ya, gabungan, kelompok. Semua itu tidak lepas dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kebenaran itu di dalam kejadianku ya. Cukup kita diciptakan Allah merupakan kebenaran Allah ya. Kejadian kita, kejadian makhluk bukti kebenaran Allah. Bukan kita membuktikan Tuhan. Tuhan sendiri yang membuktikan dirinya dengan menciptakan diri kita, termasuk menciptakan diri beliau ya. Sang pengarang Ma'rifat ini merupakan bukti kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Seluruh kemauanku yang keras itulah cintaku padanya. Kemauan kita yang keras ingin ya mengharap bisa bertemunya dengan nanti. Makanya kita sanggup bekerja keras, beramal soleh, sanggup lapar, sanggup tidak tidur, sanggup capek, semuanya dalam rangka kita mencintai Allah. Ya. Kemauan keras kita bekerja, belajar, mengaji, itu adalah bukti ya cinta kita kepada Allah. Termasuk beliau, kemauan kerasnya beliau, itulah dianggap sebagai cinta beliau kepada Allah. Kunyatakan dalam kedip mataku ya, itu juga cinta Allah.
Kalau Allah tidak cinta kita, ya mungkin rapat mata kita. Kita bisa berkedip, bisa menutup buka mulut kita, mengeluarkan, memasukkan angin dalam hidung kita. Itu bentuk ya rahmat Tuhan yang mencintai kita. Kalau Allah tidak cinta kita, ya tinggal supel saja hidung kita ini. Ya. Kalau kita beli oksigen pakai napas di rumah sakit, mahal satu malam. Bisa berjuta-juta, tergantung rumah sakitnya. Semakin tinggi kelas kualitas rumah sakit, semakin mahal oksigen itu. Tapi sampai hari ini kita gratis saja. Kita bernapas dengan lega, bernapas dengan enak, sehat, gratis. Itu bentuk cinta Allah pada kita. Kenapa kita harus menawar? Disuruh bangun subuh pagi, salatu khairu minan naum, masih kita malas. Makanya orang yang tidur subuh surada disebut dengan tidur apa kemarin? Tidur laknat. Ya. Orang yang masih tidur waktu subuh, tidurnya tidur laknat. Dilaknat oleh Allah. Dijauhkan orang itu dari rahmatnya. Ya. Dan Allah sangat cinta kepada kita. Kita bisa jalan, itu bukti cinta Allah pada kita. Kita bisa ngangkat dengan lemesnya lengan kita. Ada sendi-sendinya yang bisa turun naik. Kita bisa melangkah, kita bisa berkedip. Ya, itu semua bentuk cinta Allah kepada kita sebagai hamba-Nya. Karena Dia Ar-Rahmanur Rahim. Sangat penyayang, sangat cinta kepada kita. Ya. Mau disembah, mau enggak dia tidak urus, tetap Dia kasih. Karena Dia cinta kepada manusia, cinta kepada makhluknya. Ya. Itulah menjadi bukti kemurahan Allah. Nah, tinggal kita seberapa jauh sudah kita membuktikan cinta kita juga hanya kepada Allah. Harus kita unggulkan cinta kita kepada Allah dibanding yang lain, ya. Makanya ketika kita dipanggil, kita buktikan juga cinta kita kepada Allah. Ketika Dia memanggil kita bilang hayya 'alas shalah, ayo kita sholat. Hayya 'alal falah, ayo kita menang. Ayo kita song-song kemenangan. Karena kita ini mau selamat ini. Mau selamat, mau dimasukkan surga. Kita minta supaya Dia jauhkan neraka. Kita buktikan dengan cara kita cinta juga kepada Allah dengan mengisi panggilannya, mengisi perintahnya dengan ketakwaan. Kita hindari larangannya disebut dengan ketakwaan. Mari kita amalkan amal ma'ruf nahi munkar. Kita buktikan juga Allah sudah tiap saat, tiap detik membuktikan cintanya kepada kita. Tidak bernapas saja sedetik, gimana kira-kira? Kita tidak napas satu detik saja, mati hidup toh, ya. Apalagi tidak napas satu hari, kemudian mati entah. Ya, tapi itulah cinta Allah. Kenapa kita tidak buktikan yang lemah ini? Sombong sekali manusia itu, ya. Dipanggil untuk sholat, dipanggil untuk menang, tidak mau manusia. Katanya mau masuk surga. Makanya dijelaskan dalam kitab Irsyadul Ibad, manidda'a ayyuhibballah, ya, barang siapa mengaku cinta kepada Allah tapi tidak melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya, ya, pada'ahu kazzab, pengakuannya dusta. Manidda'a ayyuhibba yadkhulal jannah, barang siapa mengaku ingin masuk surga tapi tidak mau melakukan amal soleh, pengakuannya dusta. Wa manidda'a ayyakhafa ilan nar, barang siapa mengaku takut masuk neraka tetapi dia masih mengerjakan dosa, melanggar perintah Tuhan, maka rasa takutnya dusta yang lekah. Barang siapa mengaku tidak bisa hidup sendiri, dia itu adalah orang sosial, tidak bisa hidup sama orang lain, tapi pelitnya petang dadak, pengakuannya lekah juga. Tidak benar. Ya, harus kita buktikan semua. Barang siapa mengaku takut, ya, sendirian dalam kubur, tapi tidak menyiapkan dirinya perbekalan kubur,
pengakuannya dusta juga, lakak juga. Ya. Makanya kita jangan takut berpahit-pahit di dunia ini. Jangan takut berpahit-pahit, bersusah-susah. Karena kita menyongsong kebahagiaan kita setelah susah itu. Inna ma'al usri yusra. Sungguhnya bersama sulit itu ada kemudahan. Tergantung kita mau mana duluan. Mau molah duluan atau mau susah duluan, silakan. Ya. Kalau mau senang di dunia supaya susah di akhirat, silakan. Mau susah di dunia supaya senang di akhirat juga silakan. Ya. Jawaban ada pada diri manusia itu masing-masing. Ya. Dari siapakah aku harus takut? Ya. Mau takut sama siapa? Ya. Karena manusia itu tidak ada pemberiannya untuk kita. Kalau ada manusia memberi kepada manusia lain, itu hanya dia menyampaikan titipan Tuhan, bukan memberikan miliknya kepada orang lain. Karena yang punya hanya Allah. Manusia memberi ilmu kepada muridnya, itu dia hanya menjalankan titipan Tuhan. Karena tugasnya sebagai guru menyampaikan amanat Allah. Karena dia nanti akan ditanya tentang ilmu yang dia dapatkan. Sudah diamalkan belum? Diamalkan berarti dia tidak berkhianat kepada amanat ilmu itu. Ya. Jangan kita merasa mengaku punya. Tidak ada punya kita. Diri kita saja bukan punya kita. Semuanya milik Allah. Kita menjalankan sesuatu, itu hanya kita menjalankan amanat Allah. Semua ini diamanatkan untuk kita jalankan. Kesehatan amanat, iman Islam amanat, ilmu amanat, harta amanat. Harta jasad ini juga amanat untuk menjadi alat kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tanpa jasad ya tidak bisa kita ngapain. Ya. Maka sayangilah jasad. Karena dia markop kita, kendaraan kita untuk dekat dengan Allah. Ya. Jasaduka markubuka parpukhu. Badanmu adalah kendaraan. Sayangi dia supaya kau banyak dapat ibadah kepada Allah. Kalau sakit susah. Ya. Bedak ban doang ada tanda. Ya. Kaki saja sakit sudah. Keselio, tidak bisa ke masjid, tidak bisa sekolah. Itu kan bannya sudah meledak. Ya. Ditusuk duri sudah. Ya. Mulai sudah lemah. Tidak ada kaki orang ditusuk sama linggis, sama dengan roda kecil-kecil menusuk. Kecil-kecil. Itu semua bukti cinta Allah pada kita. Mari kita buktikan. Kalau kita memang pelajar, rajinlah belajar. Itu juga amanat. Kalau pelajar tidak rajin belajar, berarti masih berkhianat. Hamba tidak berhamba, itu juga mengkhianat. Ya, masih berkhianat. Pedagang tidak pernah berdagang, itu juga berkhianat. Guru tidak pernah rajin mengajar, juga berkhianat. Ya, mari kita profesional lah kata orang. Ya, mari kita lakukan tugas kita masing-masing. Sebagai balasan cinta Allah kepada kita, itu balasan. Itu pun tidak seberapa dibanding nikmatnya yang banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Untung antum tidak menemukan saya Jumat. Dulu orang saya juga tidak suka sama orang tidur. Ya. Di luar ini wong keram menolak telaga ini. Nah, angkat nomor ini. Tuh nengatang lihat telaga. Saya Jumat aja langsung apa baju dulu nah. Nerehannya uang, oh nih danau tak. Ya. Itu. Untung bijak-bijak masih bersaing. Masih saya cuma lihat tahu kita dengan tintu. Bina gelar teh hemar malik. Hah? Hemar, gelarnya hemar. Hemar tak lantah. La tanum. Ya. Itu. Makanya di taklim kita dilarang wala taksal wala takugo ijhad
wala taksal wala taku qabilan. Coba luar biasa. Ijhad, bersungguh-sungguhlah. Ya. Wala taku qabilan. Jangan kau jadi, dasarnya wala takunu sebenarnya. Cuma dibuang boleh. Wala taku qabilan. Sebenarnya wala takunu wala takun qabilan. Ya, jangan kau jadi malas lalai. Ya. Apa lanjutannya? Panata matul uqba. Ya. Lima yataka. Jadi semua orang akan nyesal karena mereka malas. Usahakan makanya. Usahakan. Kalau apa Hanas terkena tidur kan sudah habis dipelajari duluan. Dia belajar malam itu semuanya yang mau dipelajari Yesus. Makanya ketika ada tanya jawab, dia sudah bertanya. Nah sudah dia siapkan pertanyaan tadi malam yang belum dipahami, ibaratnya, kalimatnya. Kita belajar deh, kita tanya ndak. Tidur doang bega. Ya enggak apa-apa tidur. Kalau sudah dipelajari tadi malam, tinggal nanya yang belum dipelajari saja, apa yang belum dipahami saja. Jadi terutang beliau jangan wah lebatnya baju. Ya. Persiapan kita pertanyaan enggak. Karena enggak belajar dari malam. Korban permainan dunia. Ya. Dunia lahun walaibun. Jangan kau dipermainkan dunia, kita yang permainkan dia. Kita jangan dipermainkan oleh dunia ini. Rugi sudah. Rugi. Orang kerja itu seharusnya dapat uang. Tapi ini kerja tidak dapat apa-apa kan rugi kita. Ya. Tidak dapat apa-apa. Orang mancing saja tidak dapat ikan kan sudah rugi ya. Padahal dia tidak tidur itu. Apalagi dia tidur, ya jelas lah. Dia tidak tidur, tidak dapat juga ikan. Apalagi tidur. Iya. Dari selainnya, ya dari siapakah aku harus takut dari selain Allah? Ya jelas tidak ada lah. Dia pelindungku kata beliau. Allah yang melindungi kita. Bukan hanya kali ini dan aku bersandar padanya. Bukan sekarang bersandarnya kepada Allah, tapi sejak kita diciptakan bersandar kepada Allah. Sejak kita dilahir sudah bersandar kepada Allah. Karena Allah yang menyebabkan kita bisa lahir. Karena dia perintahkan malaikat untuk membungkus bayi yang keluar supaya nyaman. Kita keluar kecil tanpa ada teman, berani. Itu kan keberanian Allah. Bukan keberanian bayi. Keberanian Allah yang Maha Perkasa. Sejak dari seluruh alamku yang terfitrah, itu kan? Seluruh alam kita sejak kita lahir maksudnya terfitrah itu. Kita sudah bersandar kepada Allah. Bukan bersandar kepada orang tua. Dibuktikan oleh Allah. Berapa banyak seorang ibu mati ketika melahirkan anaknya. Anaknya terus hidup. Terus masalah besar anaknya. Bisa menikah lagi. Ya, itu bukti Allah masih mencintai hambanya. Ya. Makanya sengaja Tuhan mewafatkan ibu bapak, mewafatkan seorang ibu yang melahirkan. Manusia biar tahu karena yang mengayomi sebenarnya adalah Allah yang menghidupkan dia. Andai kata orang tua ibunya yang menghidupkan dia, ketika ibunya mati jelas harus anak mati. Ya, tapi hidup juga. Malah melahirkan kembali. Menikah lagi. Itu bukti Allah yang punya tanggung jawab. Ya. Orang yang sakit kadang-kadang setahun tidak makan-makan. Karena bukan makan yang menjadi hidup itu. Allah yang menjadi hidup kita itu. Ya. Tapi orang sehat tidak sarapan satu kali sudah merasa mau mati. Iya. Iya, dong saya pikiran dia nyampah nih penang. Kenapa bergantung sama nasi? Nasi saja tidak tahu dirinya.
tinggal antum buang, tidak protes. Kenapa kita bergantung sama makhluk mati yang tidak bisa ngapain apa-apa? Iya. Coba tes Anda puasa, kan tidak bergantung kan? Iya, tidak mati, malah lebih sehat. Anda sering membuktikan bagaimana Tuhan kuasa. Anda tidak sarapan, tidak makan, tidak apa-apa, malah lebih fokus memikirkan ilmu pengetahuan. Nah, itulah jeleknya kita bersandar. Kalau tidak kita puasa, kita ingat terus belum sarapan. Cerita Malik, dia menyampah kulit. Kita nampakkan kelemahan kita bersandar kepada nasi. Nasi lemes, ditaruh di piring saja tidak bisa ke sana kemari kan? Ditaruh di piring yang terbuka tidak bisa ke sana kemari. Kenapa kita yang tidak bisa ke sana kemari tanpa makan? Itulah kelemahan manusia. Sekalipun kita makan, itu bukan kenyang karena nasi, kenyang karena rahmat Tuhan. Banyak orang makan juga tidak merasa kenyang. Ya, dia makan masih lapar terus. Itu semua sengaja Tuhan perlihatkan supaya kita tahu Dia itu Maha Penyayang. Penyayangnya ada dalam makan, ada dalam tidak makan, ada dalam lapar, ada dalam kenyang. Semua Allah buktikan kasih sayangnya. Ya. Banyak orang makan lauknya enak, tapi tidak tenang juga. Karena tenang itu bukan sama nasi, kenyangnya sama Allah. Ada yang kelaparan, miskin setiap hari, merasa tenang beribadah kepada Allah. Tenang dia ibadah. Sementara yang kaya, mau makan apa saja bisa, mau beli apa saja bisa, tapi bisanya tidak tenang ya. Itu sengaja Tuhan buktikan kepada kita sebagai hamba, bukan harta yang menenangkan. Kalau ada orang tenang dengan harta, itu hanya perasaannya. Ya, perasaannya. Begitu dicabut hartanya, pusing lagi. Iya. Makanya orang miskin, biar banyak maling, dia pusing-pusing. Dia pusing-pusing. Malah yang kaya pusing dengan banyak maling. Takut kehilangan lah. Ya. Allah buktikan lewat orang miskin. Kalau orang miskin tidak takut kehilangan, yang hilang tidak ada. Itulah sebenarnya hamba, tidak punya apa-apa itu. Orang miskin itulah sebenarnya hamba yang tidak punya apa-apa. Karena memang tidak punya apa-apa. Yang punya adalah lahu mulkus samawati wal ardh. Miliknya apa yang ada di langit dan bumi. Wa ilallahi turja'ul umur. Kepada Allah akan kembali semua. Kembali semua. Itu ya. Dari sejak fitrah kita sudah bersandar. Kegemaranku dalam memunajat padanya, itu kata beliau. Beliau gemar bermunajat, gemar berdoa maksud. Gemar berwirid, gemar bertasbih. Tidak pernah sepi mulutnya dari menyebut Allah. Hatinya tidak pernah sepi dari mengingat Allah. Itulah orang yang banyak mengingat Allah. Wazkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Kita diperintah oleh Allah untuk banyak mengingatnya. Dengan mulut kita, dengan hati kita, dengan tubuh kita, dengan pikiran kita, dengan renungan kita, dengan akal kita. Ya. Dengan ilmu kita juga mengingat Tuhan dan sebagainya. Sejak dari seluruh alamku yang sefitrah, ya sudah. Kesukaanku bersunyi-sunyi dengannya, itu. Ya. Kesukaan beliau bersunyi, berdua dengan Allah, bermunajat berdua dengan Allah, minta berdua dengan Allah. Ya, sunyi-sunyi, nyepi-nyepi. Tidak mau hidup rame-rame, tidak mau dilihat orang, cukup Allah yang melihat. Mau ngapain berharap apa dari penglihatan orang? Dia juga berharap untuk dilihat, kita lagi berharap dari dia. Apa rugi kita? Dia itu sedang berharap untuk kita lihat, kita lagi berharap dari penglihatan dia. Kan sama kosongnya. Makanya dilarang kita riya. Ingin dilihat oleh manusia, karena manusia sedang berharap untuk dilihat. Kita lagi berharap untuk dilihat. Iya. Akhirnya tidak ada yang lihat, kecewa kita. Sepi mana terus. Justru sepi itulah kita
fokus ditatap oleh Allah. Kalau kita sendiri, hanya kita ditatap oleh Allah. Semuanya kita diperhatikan. Kalau kita banyak, ya, bisa jadi kita dapat perhatian sedikit. Makanya beliau senang bersunyi-sunyi, senang nyepi-nyepi, hanya berdua dengan Allah, berdoa, berbisik dengan Allah melalui doa-doanya. Yang suaranya kecil berbisik, ya, karena lebih tajam suara bisikan itu, bisa menyentuh hati, ya. Itu dia punya teman, ya, perempuan. Saya mau pamit ini, boleh tidak saya berbisik di telingamu? Boleh. Saya takut kehilangan kamu. Lalu negara ini ukatna. Ia sini pikiran dengan ini. Saya takut kehilangan kamu. Nah, insyaallah. Kau temui dia dalam tasbih. Nah, itu. Ya. Tidak hanya tasbih, semua ucapan baik itu gambaran kita menemui Allah. Kau temui dia dalam takbir, kau temui dia dalam tahlil, ketemu dia dalam sholat. Karena hakikat orang ngomong ya jelas bertemu lah. Ya. Ada orang ngomong dah bertemu. Ya. Lewat HP saja jauh sekali jaraknya. Kita sudah bertemu itu. Ya, bertemu dengan suara melalui alat handphone dan lain sebagainya. Setiap kita berhubungan sudah bertemu. Makanya beliau hanya mencontohkan ketemu dia dalam tasbih. Karena tasbih salah satu, ya, ucapan thayyibah, mentakdiskan Allah, mensucikan Allah. Subhanak, Maha suci Engkau. Berarti kalimat Engkau orang di dekat kita. Subhanaka, Maha suci Engkau. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Berarti di depan. Kita ini sedang di depan Allah, makanya kita ngomong begitu. Ya. Namanya di depan, ya sudah dekat. Sudah bersama, bisa jadi lutut kita bersentuhan. Bisa jadi, ya, kita mepet dengan orang yang kita temui. Ya. Cuma kita tidak pernah sadar, menikmati dan merasakan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Di depan Tuhan kita ngomong begitu. Ini doanya Nabi Adam, ya. Doanya Nabi Yunus, ya. Itu Nabi Rasul itu masih mengaku terus mengabdinya zalim. Kuntu minaz zalimin. Seharusnya kita lebih dari itu. Kita tidak ada makom kita. Kelas kita apa? Nabi Yunus kelas Rasul, ya, yang 25 masih selalu mengaku, ya, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sepenuh hati, sepenuh kelopak mata. Hati ngepol, mata ngepol. Tidak ada yang ditatap kecuali Allah maksudnya. Itu maksudnya ngepol mata. Tidak pernah melihat siapapun kecuali hanya melihat Allah. Kalau melihat manusia, yang dia lihat penciptanya, bukan manusianya. Betapa hebatnya Allah menciptakan manusia yang begitu lengkap. Bisa jalan, bisa ketawa, bisa senyum, dan seterusnya. Ya. Penuh dengan kelopak mata, kata beliau. Penuh hati, cintanya pun. Tidak mencintai Allah melebihi cintanya yang lain. Hanya Allah. Bagaimana buktinya? Ya. Kalau antum mencintai orang, terlambat dianggap cintanya sudah telat. Ya. Kutunggu engkau jam sekian, tapi terlambat datang, sudah diprotes dia. Katanya cinta saya, kok telat saja. Itu sebenarnya juga harus kita pakai dalam cinta kita kepada Allah. Kalau kita cinta Allah, jangan telat memenuhi panggilannya. Hayalah sholat, segera sudah, ya, segera. Waktu terakhir sudah ada, itu sudah aba-aba itu. Wah, Allah mau memanggil kita, ayo duluan, gitu. Amin.
Waalaikumsalam. Maaf Ustaz, sudah mengganggu jam ini. Nggih. Kalau niki potong guru Muzayyin tidak bisa hadir karena sudah padat acara niki. Iya, baita ita kah? Nggih. Nggih. Dan niki apa namanya, mohon maaf Tuan Guru entah apa namanya. Nggih. Baterai kita guru sehari tapi tidak bisa nyambung ya nggih. Selain dem. Nggih. Maka itu kita guru salah nggih yang silakan nggih. Oh, kena. Ini sila. Nggih. Bagus. Nggih silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perasaanku seolah alam semesta ini yang begitu besar, yang begitu luas dalam milik tangan kananku. Itu kata beliau. Dunia yang besar ini, ya, dunia yang luas ini, karena cintanya kepada Allah sangat besar. Seperti alam ini dalam satu genggamannya. Mara idap dengan si Brian ini. Begitu Anda saling mencintai, wih, luar biasa cinta Anda kepada sekali situ. Paran batur lain sih ngekos, paran dengan lain ngekos. Seolah kita ngepe dunia ini, becet. Batur lain ngekos. Paham maksudnya bahasa itu? Kecil semua karena kita sedang berada dalam cinta Allah. Ya, kecil. Dunia ini tidak melebihi lebarnya daun kelor. Kalau sudah daun kelor, ya sudah dalam genggaman. Ya. Artinya apa? Kenapa tangannya bisa menggenggam dunia? Karena Allah sudah memberikan dia mandat. Ya. Mandat. Andai kata disuruh sana, segera sana. Ibarat sang guru, pengurus besar atau luaton menyuruh Anda, mempercayai Anda. Sudah inwi dalam genggaman Anda. Semua pengurusnya sudah di bawah Anda. Ke sana, berangkat. Ini perintah beliau nih. Kita punya kepedean, percaya diri kita. Kita punya percaya diri yang cukup besar sehingga yang lain kita anggap kecil. Ya. Bukan meremehkan dah. Ini bahasa cinta, ya. Bahasa kayak tadi itu. Saking cintanya ya sama kekasihnya. Sampai dia anggap orang lain ngekos itu kan sudah luar biasa. Betul nyodok doang nih. Ya dua-dua ngepe. Padahal kelas dia masih kelas tengkulak, tidak pernah sana kemari. Tapi dia sudah rasakan dunia dalam genggaman. Ya, itu bahasa halus beliau. Karena memang dunia ini kecil, ya, kecil makanya orang seperti itu tidak butuh. Orang yang butuh dunia karena dianggap dunia besar. Padahal yang besar hanya Allah. Ya, kecil dunia. Buktinya. Orang yang dekat dengan Allah tidak mau mengajar dunia, dunia mengejarnya. Kan sudah kecil itu. Kalau orang yang suka ngejar kita kan kecil, kecil sudah rendah itu. Kalau kita yang ngejar berarti dunia besar, kita yang kecil. Kita yang kecil. Makanya Maulana Syekh melarang kita, ini balik dunia angka. Lelah anta. Dunia ini tepu. Anta balik. Nah, itu maksud beliau. Caranya ya jangan kita inginkan dia. Dia yang menginginkan kita. Dengan cara mendekat kepada Allah. Ya, orang yang dekat dengan Allah akan dikejar oleh dunia. Karena dunia juga termasuk setan. Orang yang dekat dengan Allah itu diusahakan untuk digoda. Ya. Berusaha dunia ini menggoda. Karena dunia itu termasuk 5 dari penggoda. Ya. Hawa, nafsu, setan, termasuk iblis sudah masuk. Dunia dan panca indera, setan semua ini, ya. Makanya jangan bermain dengan setan, kesetanan nanti. Jangan bermain dengan dunia, dipermainkan Anda dengan dunia. Jangan bermain panca indera, ya. Anda dipermainkan oleh panca inderanya. Ya, musuh kita bukan hanya setan. Setan itu satu dari 5 musuh kita. Tidak mengenal musuh, wajar terjerumus dalam dosa. Musuhnya saja tidak dia kenal. Ya, panca indera ini musuh kita, panca indera kita.
Karena mereka ingin sekali membawa kita ke jelek-jelek itu. Ya. Tahu tak haram kita dengan mandi. Lagu si mandi itu bersih jama. Enges mulus. Wah. Dihormati. Jangan darah Filipin kita. Hah? Padahal kita tahu itu bukan milik kita. Tidak boleh untuk kita. Tapi kenapa kita melihatnya? Karena itulah kemauan mata ini. Makanya mata yang tidak dipakai bagus dianggap mengingkari nikmat Tuhan. Mata yang tidak dipakai baik, mata yang ingkar kepada Allah. Karena tidak digunakan kepada kebaikan. Tapi kalau mata dipakai membaca Al-Quran, membaca kitab-kitab ilmu, melihat kebaikan, berarti dia bersyukur dengan mata. Ya. Semua ini jalan untuk taat dan ingkar. Tergantung kemana kita pakai. Ya. Semuanya itu bergandengan. Makanya ya, khalaqnaz zawjain itu. Kami ciptakan semuanya berpasangan. Dalam uang baik ada di situ uang jelek. Tergantung cara kita pakai. Ya. Telinga itu baik, di situ juga otomatis jelek. Kalau kita pakai telinga ini mendengar yang salah-salah, berarti telinga jelek. Kalau pakai mendengar baik, berarti telinga baik. Iya. Jasad ini sama ini. Sama. Setiap benda berpasangan itu. Ini berpasangan ini. Berpasangan ini. Ya, ketika kita pakai minum, lalu kita bersyukur. Atau kan kita nyebur dengan dari salahnya. Salah wahai ini. Ya. Tangan ini, oh amanat Allah dipakai berbuat baik. Menolong orang, membantu orang. Lagu kadun dan jago dengan, baik sandal batur, kenyala ya. Iya. Semuanya begitu. Iya. Karena Allah sudah menjelaskan, ya. Menciptakan semuanya dengan berpasangan. Tapi orang taunya berpasangan itu jodoh, bukan. Manusia taunya pasangan jodoh, bukan. Tidak ada makhluk sendirian. Di situ ada pasangannya, baik dan buruk. Karena takdir Allah ada di situ. Tapi Allah takdirnya tetap baik. Manusia yang melakukannya bisa baik, bisa buruk. HP, ya, bisa baik, bisa buruk. Ya, ngaji saja bisa buruk. Hah? Bisa ya? Bisa. Karena iblis tidak tinggal diam, membiarkan anak Adam ini berbuat baik dengan tulus. Harus dirusak pikirannya, dirusak niatnya, dirusak ya hatinya, dirusak lagi pantatnya, bebenengan mulai ya. Mulai nyebut-nyebut. Tinduk baik dengar kata si masyayikh ini kan. Tinduk. Ada ule baik, masih cuma mendengar zaman batur. Ngertian ini batur no. Wah, banyak cara iblis ini untuk merusak ya kehormatan kita kepada guru kita, merusak komitmen kita kepada masyayikh kita, merusak prinsip-prinsip mahat kita, ya. Dong ngerti-ngerti tuh cara nerangang guru nih. Jemaah semester pertama kepada anak doang mesti dari dengan bagi raport enggak. Tamat semester. Banyak cara iblis itu mengganggu kita. Makanya jangan gelap pikiran dan gelap hati. Cemerlangkan semua. Daku sadar, kata beliau, saya sadar. Daku rasakan bahwa semua makhluk-makhluk berolok-olok padaku. Ini jelas lah. Semua makhluk ini mengajak kita untuk serong. Uang, dikira tidak ngomong uang itu. Di sana ada rohnya. Mereka itu ingin dipakai berpoya-poya, ingin dipakai hal-hal jelek. Ya. Coba beramal sama beli bakso, mana bermanfaat itu? Amal. Tapi malas orang beramal, beli bakso aja. Oh. Itu namanya kan olokan dunia pada diri kita. Diolok kita, kadu bilang beli bakso, beramal mesti daruan kayak, daruan pahala. Diolok, makanya diolok-olok kata beliau. Semua benda ini mengolok kita. Tapi kalau kita pandai menggunakannya dengan baik, ya, dia tunduk di bawah kita. Dia tunduk. Iblis pun juga sadar.
Saya kira dia tidak ikhlas. Ya Allah. Dan saling kata mengatai, berbisi-bisi dia. Orang-orang kita batul. Kepeng ada kertas, ada logam atau para logam. Bercerita logam-logam ini. Puluk-puluk bos ni kena. Puluk-puluk bos ni kena. Ngamuk-ngamuk kena. Enggak sabda kepeng. Kepeng dah bin kantong dah sembahyang. Allah. Enggak sabda ya. Ngolok aja mak itu. Merasa takut hilang. Kunci kantong dah. Enggak sabda ya. Berceritanya kan cetalina apa? Ribut-ribut, ruit ngene. Merasa hilang. Enggak sabdanya. Tapi manusia tidak sadar dengan olokan semua itu. Tidak sadar dengan olokan-olokan. Ya, insyaallah. Saling kata mengatai kata beliau. Dengan bersijak. Tidak ada yang terlewati, bisa dibaca. Karena mereka melihat dengan nur Allah. Mereka melihat dengan nur cahayatinya yang disinari Tuhan. Dialah penghapus dengan kodratnya. Jelaslah Allah menghapus dengan kemampuannya. Mau dicabut rezekinya, mau dicabut ilmunya, Allah menghapus semua. Jangankan sekedar ilmu dicabut, manusia dimatikan. Itu namanya menghapus dengan kodratnya. Ya. Yang maha agung, tetesan air mataku di saat aku terisak. Tahu terisak ya? Di saat menangis terseduh dari segala kejahatan dalam hidup. Beliau menangis setiap kali keliru. Beliau menangis, ya, menangis terseduh. Dari setiap orang yang mempersulit, dia juga menangis. Kenapa manusia mempersulit orang lain? Seolah-olah dia tidak butuh kemudahan. Ya, berarti orang yang mempersulit orang itu orang bodoh. Dia sendiri butuh kemudahan. Kenapa mempersulit orang? Karena orang mempersulit juga akan dipersulit oleh Tuhan. Ya, orang mempermudah dipermudah. Man farraja kurbata akhihil muslim, farajallahu kurbatahu yaumal qiyamah. Barang siapa melepas kesusahan orang saudaranya muslim satu di dunia, Allah akan lepas semua kesusahannya di akhirat nanti. Ya, itu kata Rasulullah, ya. Bagaimana manusia dibalas oleh Allah. Satu dia lepas, semua dilepas oleh Allah. Ya. Satu disenangkan, dia diperbanyak kesenangan oleh Tuhan. Luar biasa. Dialah yang melindungi bagi segala kebaikan. Jelas Allah tidak sia-siakan kebaikan hambanya. La tuzlimuna syai'an. Dia tidak zalim sedikit pun hambanya. Dia betul-betul melindungi. Cuma manusia yang suka menghapus kebaikannya, disebut-sebut, diceritakan, batal ya. Wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Bagi segala kebaikan atas tepi jamalnya, ya, tepi keindahannya. Dia jaga sampai ujung keindahannya, sampai ujung kemurahan Allah. Dia jaga sepenuh hati maksudnya. Dia jaga amal hambanya sepenuh kemurahannya. Tidak ada yang bisa ganggu. Makanya kalau mau aman hidup, ya, masuklah dalam ketuhanan. Masuklah dalam perlindungan Allah. Rasakan Allah yang menjaga saya. Begitu. Ya. Aku pun berlabuh. Apa berlabuh? Aku berlabuh, aku masuk dalam lautan keluasan Tuhan. Berlabuh namanya. Dan dialah yang menambatku. Dialah yang, ya, meminggirkanku. Dialah yang menyampaikanku kepada pelabuhan pantainya. Dialah yang menyelesaikan semuanya. Dialah yang membantuku. Dialah yang menyelamatkanku. Dan seterusnya dan terus. Dan bagi setiap hak kebenaran dalam wujud ini, Dia mengarahkanku. Ya. Beliau Allah menambatnya dalam dan apa katanya?
Dialah yang menambatkan dan bagi setiap hak kebenaran dalam wujud ini. Semua wujud yang kita lihat ini, Allah yang menambatnya, Allah yang menjalankannya, Allah yang menyetopnya, Allah yang mengangkatnya, Allah yang menurunkannya, semuanya Allah itu, ya. Allah. Karena hanya Allah yang hidup kan? Iya, hanya yang hidup itulah yang bisa bergerak. Yang mati hanya digerakkan. Semua makhluk ini mati. Hidupnya hidup Tuhan, bukan hidupnya. Ya, berarti Tuhanlah yang menggerakkan semua. Dialah mengarahkanku dan menolongku. Dialah yang menuntun kita dan menolong kita. Dan dengan semua denyut nadi dalam urat-urat, ya. Denyut nadi dia yang ngatur, denyut nadi dia yang tuntun, denyut nadi dia yang putar darah kita. Darah ini mah bisa jawab. Kenapa bisa muter turun naik ke kepala? Kalau tidak ada darah di kepala mati orang. Kosong sedikit saja pusing orang. Namanya migran. Kekosongan darah di belakang tengkuk buat kepala kita sakit di belakang. Iya, makanya perpanjang sujud supaya terisi semua. Perpanjang sujud subuhnya, ya, supaya sehat. Denyut nadi dalam urat-urat kuperuntukkan baginya. Semuanya kita peruntukkan, itulah disebut dengan sembah itu. Kita berikan disembah itu. Berikan dari ini kepadanya, persembahkan. Kupersembahkan, kuberikan maksudnya. Sembah itu memberikan diri kita kepada Allah semuanya. Ya. Salat kita berikan kepada Allah, makanya kita sebut menyembah lewat salat. Menyembah lewat zikir, makanya kita berikan Allah semuanya. Ya, dari kaki sampai kepala. Berikan dia, sembah dia. Rindu-rindu itulah kerinduanku. Ya. Rindu, semua rindu, kerinduanku. Kerinduan kita. Ya, yang diinginkan manusia. Ya Rabb, engkau kecintaan itu. Itu coba. Kalau bahasa kasarnya cinta itu Allah lah bahasa kasar. Ya, jangan kau hianati cinta. Jangan kau hianati cinta orang. Ya, berarti kau mengkhianati Allah. Orang memberimu cinta keindahan, sambut keindahan itu dengan indah juga, dengan bahasa. Kalau sudah ada ya tinggal diindahkan lagi bahasanya. Ya, jangan langsung mengecewakan orang. Ya, pakai bahasa indah. Ya, kalau dia memberi terima saja. Kalau tidak bisa ngomong saja. Sudah ada yang mengisi hatiku. Ya, karena cukup di hatiku untuk satu orang. Mau dipaksakan meledak nanti. Hah? Mau hatiku meledak untukmu? Hah? Gitu. Bagaimana bisa meledak? Ya marah aku lah begitu. Ledakan itu kan, marah itu kan ledakan hati itu. Ya. Kebencian itu ledakan hati. Makanya akan paksakan hati berkesempitan. Pecah belah dia nanti. Ditusuk-tusuk kita. Coba pecah belah gelas lalu kau menginjak, ditusuk-tusuk kita. Ya. Hati juga dipecah belah, akan menusuk, membalas dendam nanti. Marah, murka, itu akibat tusukan pecahan-pecahan hati. Hati bisa pecah, bisa hancur, bisa berkeping-keping. Akhirnya balas dendam. Itu tusukan-tusukan. Nah, itu. Tidak hanya kaca. Karena hati ini juga kaca, bening. Bisa melihat rumah dari sini. Bisa? Bisa lihat rumahnya dari sini? Itu beningnya hati. Jangan pecahkan makanya kaca hatimu. Bisa menusukmu kembali. Ya. Bisa membuatmu stres. Engkau sumber yang manis. Jelas. Manis itu bukan di permen. Manis itu dari Tuhan. Banyak orang bisa manisan tapi tidak manis juga. Tidak. Malah dia dikasih pahit, malah manisan itu. Karena manis itu dari Allah, bukan dari penyakit, bukan dari manis, bukan. Buktinya sari manis, yang begitu banyak manisnya kok pahit juga. Ya, seharusnya manis, tapi kepahitan, terlalu banyak manis. Ya, makanya kita dilarang berlebihan. Berlebihan itu akan melewatkan sesuatu yang sebenarnya. Ya. Wahai penolongku, wahai cahaya nurku. Nur kita nur Allah.
Makanya kita sebut dengan cahaya apa? Cahaya nur kita. Wahai pelita diriku, pelita juga lampu dalam kegelapan malam. Wahai Maha Penghapus keraguanku, dialah yang menghapus keraguan kita. Wahai pelenyap kesulitan-kesulitan. Ini pujian-pujian dulu nih, ya. Itu caranya. Diawali dengan pujian, ditutup dengan pujian supaya dapat harapan. Ya. Lagi perempuan puji-puji dia mana. Barehna lupa dan namang. Ya. Orang ya. Di sana kita masuklah kita. Ya. Ya, dengan kepenuhan atau membenar langan. Kosongkan dia dengan mengangkatnya. Ya, angkat dia, angkat. Kosong dia. Karena dia lupa waktu diangkat itu. Lupa di atas angin rasanya. Tamas sudah. Ya. Diterimalah cintanya gitu, ya. Celak dengan pilih tama belanjak nah itu. Sanjung. Awali dengan sanjungan, tutup dengan sanjungan. Dia lupa apa yang kita masukkan tadi. Ya, terasa menjadi dirinya. Nah, dengan yang jadi kita kenas, ya. Wahai yang membaikkan buruk sangkaku, ya, Allah yang mengajar kita berbaik sangka untuk menghilangkan buruk sangka. Engkau ya Rabb, engkaulah al-haq, engkaulah kebenaran itu. Engkaulah bentengku, engkaulah penolong. Sudah. Tinggal ditambah saja. Ya, engkaulah segala-galanya bagiku. Ya. Tapi manusia suka ngomong sama pacarnya begini. Engkau segala-galanya bagiku. Itu lalu Tuhan nomor berapa kau buat? Hah? Pacarmu yang tidak punya kelebihan apa-apa sudah segala-galanya bagimu. Berarti Tuhan sebelah bagiku. Innalillahi. Tuhanlah yang cocok segala-galanya. Ya. Itulah rayuan gombal seorang laki-laki. Ya. Untuk mengangkat wanita supaya dia bisa masuk. Segala-galanya jauh sini angkat itu. Kalau dia ingin masuk. Dengan itulah wanita bisa lupa masuk gitu ya. Allah Ta'ala. Ya. Inna ilahi, ya. Ilahi aku melihat. Allah Ta'ala. Ini dari Abdul Mun'im Abdullah Hasan Al-Qalam, ya. Kekasih beliau. Ilahi aku melihat. Kita bisa melihat Tuhan. Panjang juga beliau, ya. Baru Allah bersama Allah. Melihat baru bersama, ya. Tadi kemarin, ya. Menemui masih. Baru menemui, terus melihat, baru bersama, ya. Baru bersama ditutup dengan apa? Dengan Tuhan, kurasa, kudengar, kulihat padamu. Lengkap sudah. Ya, kurasa, kudengar, kulihat padamu. Ya. Selesailah buku melihat Allah ini. Ya. Wallahu ta'ala alam. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.